tersebut ada sebuah misteri yang tersimpan tentang seekor kambing di desa Talanajaya yang bernama Sanjay. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila dari SD Negeri 36 Talanajaya. Di sini saya akan bertutur dengan judul Hantu Sanjay. Cerita ini ditulis oleh Ihsan yang merupakan cerita turun-temurun yang telah berkembang di desa Talanajaya, Kecamatan Batu Tiga, Kabupaten Bunga, Provinsi Jambi. Dan beginilah kisahnya. Alkisah. Dahulu kala hiduplah seorang gadis remaja yang bernama Upi. Ia tinggal bersama orang tua dan adiknya di kebun karet. Namun akibat tragedi kucing beliung yang menimpa keluarganya, kini tinggallah Upi yang hidup sebatang kara. Tragedi itu bermula pada malam tanggal 15 bulan Syawal, tepatnya ketika Upi dan adiknya tengah bernyanyi sambil menghadapi bulan. Tiba-tiba cahaya bulan menggelegar, petir saling menyambar, dan angin kencang. Setelah itu, Upi tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya, paman yang bernama Majuki menemui Upi dan berkata, "Kabarnya Upi, keluargamu telah tiada akibat angin puting beliung." Upi hanya bisa menangis. Kini tinggallah Upi bersama kambing sayangannya. Kambing itu bernama Sanjay. Sanjay bukan kambing biasa. Ia adalah kambing ajaib yang bisa berenang di sungai. Dan hebatnya lagi, Sanjay bisa memberi petanda terjadinya musibah di dusun. Begitupun saat puting beliung menimpa keluarga Upi. Suatu hari, Sanjay bersuara keras, "Mbak, Mbak, Mbak." "Ada apa, Sanjay? Apa yang membuatmu takut?" tanya Upi sambil mengelus kepala Sanjay. Ternyata benar, ada musibah di dusun, yaitu ada seorang anak yang tenggelam saat mandi di sungai. Keesokan harinya, paman Upi Majuki menemui Upi dan berkata, "Upi, tanah dan bubuk ini adalah milik awak." "Bukan kan, tanah dan bubuk ini adalah warisan dari nenek untuk emak." "Iya, tetapi ayah kamu punya hutang pada awak. Jadi, kamu pilih tanah atau kambing untuk membayar hutang ayahmu." Dan pada akhirnya, Upi memilih tanah untuk membayar hutang ayahnya. Pagi-pagi sekali, Upi pergi menyeberangi sungai Batang Kembang untuk berlindung di hutan adat. Sesampainya di hutan adat, Upi membangun pondok yang terbuat dari kayu. Sementara itu, Sanjay tertidur pulas di bawah pohon. Hari demi hari dihabiskan di hutan adat dengan berburu dan menggali impian untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Karena sejak kerasnya, kini Upik telah memiliki kebun karet yang sangat luas sekali. Kehidupan semakin meningkat. Orang-orang mulai menambah hutan adat untuk dijadikan kebun, termasuk Paman Marzuki. Suatu hari, ada lelaki yang mengadu kepada Upik yang bernama Rashid. Upik, paman kamu telah memindahkan batas tanah dari segala penjuru matahari. Keesokan harinya, Upik mengumpulkan semua orang untuk bermusyawarah bahwa harus dibuat parit untuk menjadi batas tanah. Namun, Paman Marzuki tidak setuju dan pada akhirnya Upik mengubah rencana dan berkata, kalau begitu, dia target yang menentukan batas tanah ini. Awakku tak setuju karena target hanya seekor binatang yang tak berguna. Tetapi semua orang tetap menyetujui dan tetap melaksanakannya. Pada hari yang telah ditentukan, Paman Marzuki menyusun rencana jahatnya untuk membunuh Sanjay. Sanjay pun masuk perangkap. Ia berteriak semakin lama semakin benci. Upik sangat sedih karena kehilangan mati sayangannya. Malam menghabiskan tiba. Semakin gelap, semakin gelap, semakin dingin. Dari kejauhan terdengar golongan di hutan. Yang tiba-tiba terdengar suara kambing yang semakin lama semakin mendekat. Paman Marzuki berlari ketakutan tak tentu arah. Dan saat ia sampai di sungai batang tembok, ia tenggelam karena tidak bisa berenang. Dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Sejak saat itu, apabila ada orang yang memindahkan batas tanah atau seketalahan, maka malam harinya akan terdengar suara seperti suara kambing. Dan orang-orang menyebutnya hantu Sanjay. Nah, ikan teladan yang dapat kita petik dari cerita ini adalah: satu, kita tidak boleh takut dan mengambil yang bukan kita. Dua, jika takut akan membinasakan diri kita sendiri. Tiga, marilah kita saling menyayangi dan selalu bersaing. Sebelum saya tutup, kita nyanyi sama-sama dulu teman-teman. Aku adalah anak gembala yang selalu riang serta gembira, tak pernah malas ataupun lelah, selalu bekerja. La 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 la, la 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 la. Sekian dulu teman-teman.